Salam jumpa, salam seni budaya. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang perspektif dua titik hilang. Sesudah kita pelajari materi tentang perspektif satu titik hilang, kita sekarang ke materi baru yaitu perspektif dua titik hilang. Oke, kita akan mulai tahapannya dengan satu, yaitu objeknya. Objeknya adalah kubus dengan panjang, lebar, dan tingginya adalah 5 cm. Dia terletak di 3 bidang ya, bidang cara pandang secara normal view, bird eye view, dan worm, cat, and frog eye view. Jadi nanti akan saya sampaikan di sini semua itu ya. Oke, kita mulai dengan posisi kertas kita adalah landscape. Kertas A3 posisi landscape yaitu 3 kita anggap ini 29 saja, dan ini 42 cm. Oke. Untuk tengahnya kita akan langsung buat horizonnya atau cakrawalanya. Cakrawala akan saya buat di 14,5 cm ya, 14,5 cm. 14,5 cm. Oke. Bisa langsung garisnya. Garis saya upayakan untuk sedikit tebal karena biar terlihat di layar ya. Kalau kalian mengerjakan nanti bisa lebih tipis karena garis ini adalah garis-garis bantu seperti horizon, terus nanti ke dari benda ke titik hilang itu adalah garis-garis bantu. Setelah kita tentukan ini, yuk kita buat langsung di cara pandang normal view ya, cara pandang normal view. Jadi letak titik hilangnya itu di pinggir ya, di kanan dan di kiri kertas ini ya, di pinggir kanan dan kiri. Kanan, kiri persis itu ada letak titik hilang pertama dan kedua gitu ya. Oke. Akan saya ukur pertama untuk benda pertama kubus adalah di tengah cakrawala, berarti 21 cm ya. 21 cm. Kita buat garisnya. Ini Pak saya langsung kerjakan untuk ke tiga gambarnya. Jadi saya buat dari atas ke bawah lurus ya, untuk 3 benda nanti. Oke, terus kita buat 5 cm awal itu untuk normal view, 2,5 di atas cakrawala, 2,5 di bawah cakrawala. Jadi kita temukan 5 cm ya. Oke, kita tarik garis saja. Gini. Setelah kita temukan tingginya tadi kan 5 cm, kita langsung tarik ke kiri dan ke kanan titik hilang ya. Dari titik hilang ini kita dari kiri titik hilang ya. Tahapan ini jangan lupa bahwa kita pertama buat adalah cakrawala. Setelah itu letak dari bendanya di mana. Kalau di tengah ya kita langsung di tengah-tengah cakrawala ya, kita buat seperti ini. Terus nanti tergantung ordinatnya ya. Nanti kan akan muncul ordinatnya. Oke. Setelah kita temukan ini ya, tinggi ya, kita bisa juga kita sebut sebagai frontal. Kita buat kita sepakati dulu bahwa kanan itu sebagai panjang ya, kanan ini kanan sebagai panjang, kiri adalah sebagai lebar. Kita sepakati dulu aja.
Nah, atau nanti di soal akan muncul lebar di mana dan panjang di mana. Tapi untuk sekarang kita pakai bahwa panjang ada di sebelah kanan, kiri adalah lebar, gitu ya. Oke. Garis bawah ini juga diupayakan untuk menjadi panjang dan lebar sebenarnya, ya. Karena panjangnya adalah 5 cm, kita buat lebarnya 5 cm seperti ini. Setelah kita buat ini panjang dan lebar, jangan lupa tarik ke titik tengah ini ya, di cakrawala ini, titik tengah pusat ini. Gunanya untuk mencari panjang dan lebar menurut perspektif ya, secara perspektif ya. Kalau lebar sebenarnya, panjang sebenarnya kita ketemu, kita tarik, demikian. Lah, pertemuan antara dari panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya ini dengan garis yang menuju titik hilang, inilah yang disebut dengan panjang secara perspektif dan lebar secara perspektif, gitu ya. Oke, setelah ketemu ini, jangan lupa terus kita tarik ke atas ya. Ya, kita tarik ke atas, tegak luruskan ya. Karena sepanjang garis ini adalah 5 cm. Walaupun dia di sudut kecil sini dia tetap 5 cm ya. Jadi kita naikkan ini ke atas secara tegak lurus menggunakan penggaris siku ya. Sampai ke batas atas sini ya. Oke, begini. Jadi tahapannya adalah buat dulu horizon, letaknya di mana, ukur panjang lebar tingginya, terus kita buat ini ya. Kita buat sisi-sisi berikutnya. Oke. Setelah ketemu ini berarti kita temukan ada 4 titik yang belum ke arah titik hilang. Langsung kita buat 4 titik ini ke arah titik hilang. Kenapa Pak Bauri mengatakan 4 titik? Karena di setiap garis mesti ada 2 titik ya. Karena garis itu deskripsinya adalah hubungan antara 2 titik atau lebih ya. Walaupun ada yang khusus atau spesial, ada 1 garis yang hanya 1 titik, yaitu lingkaran. Oke. Ini balik. Balik. Oke. Karena kita menggunakan kubus ya, 5 5 5, kalian bisa lihat 5. Garis yang terakhir dia akan overlapping dengan yang frontal ini ya. Di sini akan overlapping persis. Kalau kalian di sini tidak persis memotong ini, berarti gambar kalian ada yang kurang benar ya cara mengukur. Oke. Setelah ketemu ini saya akan tebalkan dengan menggunakan spidol hitam. Di gambar perspektif ini tetap harus ada juga yang garis yang tidak terlihat kan. Ya, garis yang tidak terlihat itu kita buat putus-putus begitu ya. Sama seperti ketika gambar perspektif 1 titik hilang. Nah, ketemu demikian. Ini yang putus-putus.
Kemudian satu kubus dalam posisi normal view terletak persis di tengah dua titik hilang dan di tengah cakrawala. Sekarang saya akan buat untuk yang di kiri dan di kanan. Oke, mulai dari yang kiri dulu ya. Jarak dari kubus pertama adalah 6 cm ya, 6 cm. Jarak dari kubus pertama 6 cm, tambahkan 5 jadi 11 kan. Ya, oke. Kita buat 11 cm jadi ya. 11 cm. Saya ukur juga yang di samping nanti juga 11 cm karena ya. Oke. Setelah bertemu gini, saya akan tarik juga ke atas untuk yang nanti tampak frog ice cut dan warm view ice view. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, terus kita tentukan juga panjang dan lebarnya ya. Panjangnya tetap 5 cm, lebarnya 5 cm. Oke. Setelah ketemu ini, tidak lupa tadi kita yang pertama yang frontal tadi kita tarik dulu ke titik hilang. Titik hilang kanan dan titik hilang kiri ya. Usahakan untuk selalu presisi. Persis di titik hilang ini tajam kelihatan ya, garisnya tajam. Ini sudah kita tarik yang dua ini, sekarang kita naikkan yang dari panjang dan lebar ke titik tengah ini, tetap ke titik tengah dulu ya nak ya, ke tengah ini ya. Jangan lupa tahapan-tahapannya. Setelah begini kita tarik dia menggunakan siku ke atasnya. Begini ya. Ada 4 titik lagi yang harus kita tarik ke titik hilang ya, titik lenyap atau titik hilang. Oke, sudah ketemu demikian, kita tebalkan. Kita tebalkan.
buat yang garis yang tidak terlihat dengan garis putus-putus. Di sini juga ada overlapping ya, ada overlapping di salah satu garis yang terletak di belakang, sama dengan pada waktu posisi di tengah. Saling tindih. Jadi yang pasti yang terlihat adalah yang depan kan. Oke. Ini yang sebelah kiri jadi, terus kita buat yang sebelah kanan. Oke. Yang kanan mulai juga dengan membuat panjang dan lebar. Ya, panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya 5 cm. Kita buat. Ya. Tarik ke tengah ini, tetap tarik ke tengah ya. Tarik ke titik tengah ya. Oke. Tahapannya seperti itu, tarik ke tengah. Nah, setelah itu kalau langkah yang demikian ada satu yang pasti terlewat. Jadi kalian akan bingung kok beda ya. Nah, karena yang dua ini belum kalian tarik ke kanan dan ke kiri. Jadi jangan lupa awalannya tetaplah buatlah yang frontal dulu ke kanan dan kiri, baru buat yang panjang dan lebar. Walaupun ini tidak salah, tapi urutannya adalah tetap harus membuat yang ke arah titik hilang dulu, ya. Nah, seperti ini, tidak salah. Tetap. Nah, jadi kalian jadi nggak bingung. Oh, kok nggak ketemu? Nah, ternyata salah satu tahapan awal itu terlewat. Ketika tahapan awal terlewat, jadi akan tidak ketemu, urutannya itu tidak secara benar, ya. Jadi harus tetap dengan tahapan yang benar, ya. Kan tetap bisa digunakan kan, ya. Lihat, ini untuk panjang, ini untuk lebar. Kita naikkan ke atas. Jangan lupa tumpuan tidak boleh goyang. Kalau goyang seperti ini, ulangi lagi. Ya. Oke. Ya. Ketemu dua garis, berarti ada 4 titik yang harus kita tarik ke titik hilang. Tarik aja. Jangan lupa selalu tahapannya. Sesulit apapun, asal tahapan yang kalian lakukan benar, pasti akan bisa terselesaikan dengan baik. Itu. Terus Pak Bro tebalkan. Oke. Kita tinggal buat yang bagian putus-putus, bagian yang tidak tampak dari depan.
Tiga, tampak secara normal view sudah terselesaikan. Jadi yang terletak di tengah, samping kanan dan samping kiri. Seperti ini hasilnya. Walaupun sama, kubus, sentimeternya juga sama, tapi tampak akan berbeda, ya. Sekarang saya akan buat yang bird eyes view. Jadi ada di bawah cakrawala karena bird eyes, ya. Jaraknya adalah 6 cm, ya. 6 cm dari cakrawala. Terus langsung saya tambahkan 5 cm untuk tingginya. 6 cm dari cakrawala, tingginya adalah 5 cm, dari 11. Kita tarik saja. Ini. Ya. Kalau posisinya walaupun dia di bawah bird eye view, tapi tetap titik hilangnya tetap pakai ini, anak. Ya, tetap titik hilangnya tetap di sini. Dan sentralnya pakai di sini juga. 3 ini. Ya, coba lihat. Kalau kita sudah ketemu yang di tengah, ya. Ini ya. Ada 2 titik ini, kita tariknya juga ke kanan dan ke kiri, ya. Titik hilang. Titik hilang. Ini sudah seperti ini. Terus kita buat panjang dan lebarnya yang 5 cm di bawah, ya. Tetap dengan menggunakan garis dan panjang sebenarnya ini, ya. Terus tariknya kemana? Tariknya tetap ke tengah sini, ya, untuk mendapatkan panjang dan lebar secara perspektif. Ya. Tahapannya jangan lupa seperti ini, ya. Begini. Terus kita buat naikkan ke atas. Sudah ketemu 2 garis, berarti ada 4 titik. Kita tarik ke kanan dan ke kiri di titik lenyapnya. Ya, sudah jadi. Dan di sini pun pertemuannya tepat di tengah, ya. Kalau kalian meleset di tengahnya itu, berarti ada sebuah kesalahan di situ, ya. Dan saya garis, saya tebalkan. Jangan lupa untuk selalu membuat tangan kita jadi bersih, ya, agar gambar kita tidak kotor. Di bird eye view akan tampak sisi atas, ya, akan tampak sisi atas, karena inilah cara pandang burung.
sisi dalamnya yang tidak tampak. Kita buat dengan garis putus-putus. Nah, beda di sini ya, di sini. Kalau di sini tadi kelihatan hanya tidak ada kelihatan garis lurus, garis putus-putus, hanya kelihatan garis lurus saja. Di sini akan tampak beda ya. Nah, di sini nanti ada garis putus-putus di dalam, dan sini karena overlapping atau saling tindih dengan yang depan, yang putus-putus tidak terlihat ya. Hanya sebagian yang terputus yang terlihat. Garis putus-putusnya bagian aja yang terlihat. Oke, seperti ini. Di tengah, sekarang kita buat yang sebelah kiri. Sama, kita tarik dulu ke atas dan ke bawah, ke titik hilangnya ya, titik hilang atau titik lenyap. Oke, seperti ini. Terus kita buat panjang dan lebarnya ya. Kita buat panjang dan lebarnya. Oke. Kita tarik ke mana? Ke tengah ini tetap ya. Untuk mendapatkan panjang dan lebar secara perspektif. Oke. Urutan ini jangan sampai lupa ya, karena nanti kalau lupa kadang-kadang kalian akan bingung. Urutan loh kok nggak ada ya garis ini ya. Nah, jangan bingung, telusuri. Kalian dapat, oh ternyata aku kurang satu tahapan ini aku lalui gitu ya. Nanti jangan jadi bingung. Dilihat, telusuri lagi mana yang menyebabkan kok jadi beda ya. Nanti kan akan kita dapatkan jawabannya ya, kalian akan dapatkan jawabannya. Oke. Itu setelah ini kita dapatkan 4 titik yang harus kita tarik ke titik hilang. 2 garis berarti 4 titik yang kita tarik ke titik hilang. Oke ya. Oke, setelah kita temukan, kita tebalkan. Langsung saya buat juga yang di belakang ya, putus-putus ya, terus bawah. Oke, sekarang kita buat yang putus-putus di dalam.
sudah kita selesaikan serta bird eye view yang sebelah kiri. Terus kita akan kerjakan yang sebelah kanan. Oke, sama juga, tarik dulu ke arah titik hilang. Oke, begini. Terus kita buat panjang dan lebar sebenarnya sebelum kita dapatkan panjang dan lebar secara perspektif. Ya. Oke. Ini sudah seperti ini. Kita tarik kemana? Tetap kita tarik ke atas sini, ya, ke pusatnya sini untuk dapatkan. Oke. Ini. Nah, setelah itu kita akan dapatkan dua titik ini kan tetap sama. Kita naikkan ke atas. Oke. Ini. Oke. Ada dua garis, ada 4 titik yang harus kita tarik, berarti ke arah titik hilang. Oke, sebelah kanan kiri dulu saya lakukan yang panjang. Kalau garis tetap sebelah kanan, biasanya kita tarik harus ke sebelah kiri titik hilang, ya. Yang sebelah kiri tarik ke titik hilang sebelah kanan. Gitu. Oke, kita tebalkan. Saya langsungkan dengan yang di atas, ya, yang putus-putusnya, dan tarik garis lurusnya. Oke. Tampak secara burung atau bird eye view sudah terlihat, ya. Bedanya adalah kalau di tampak bird eye view itu tampak bagian atasnya dan samping kanan kiri ini, ya. Ada 3 tampak. Kalau ini kan hanya 2 sisi yang tampak. Ini 3 sisi yang tampak, gitu, ya. Terus kita akan ke yang frog, cat, dan worm eye view. Oke, di atas sini jarak kita buat juga sama dari cakrawala 6 cm
ditambah 5 cm untuk tingginya jadi 11 cm ya, dapat langsung ya ini 11 cm saja buat, jadi kalian bisa langsung ukurkan ya. Untuk tingginya sekalian 6 cm. Oh 5 cm. Maaf, tingginya 5 cm, 6 cm itu adalah jarak ya. Oke, lihat ini di sini ada perbedaan. Nah. Semuanya nanti karena ada perbedaan cara pengambilan sebenarnya apa? Panjang dan lebar sebenarnya. Oke. Sudah seperti ini. Untuk yang di tengah dulu akan saya tarik ke titik hilang. Oke. Ini setelah begini kita ketemukan dulu apa panjang dan lebarnya ya. Kalau tadi di bawah-bawah semua, sekarang panjang dan lebarnya kita carinya di mana? Dari atas ya, dari sisi atas ini ya. Oke, 5 cm lebar, 5 cm panjang. Tarik kemana? Tarik ke tengah ini tetap ya. Tariknya tetap ke tengah ini ya. Oke. Untuk dapatkan panjang dan lebar secara perspektif. Ini ya, ketemulah garis ini ya. Terus kita turunkan. Kita turunkan ke bawah. Pakai yang cemerlang di sebelah sini. Oke, saya akan pakai dari sini saja biar terlihat semua. Karena terhalang banyak garis ya. Kan di sini mulai harus teliti, garisnya udah banyak banget ya. Oke, udah ketemu gini, kita tarik ke titik hilang juga. Kan kita ketemu 2 garis berarti ketemu 4 titik ya. Tarik saja. Tuh. Dua. Ya, udah ketemu. Terus kita tebalkan. Kita tebalkan. Oke. Kita buat garis putus-putusnya karena ini tampak dalamnya ya. Oke, kita buat ini
langsung ke bawah dengan yang putus-putus ya. Ini. Oke. Tampak frog, cat, dan worm eyes view jadi ya. Sekarang yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Sama, jaraknya adalah 6 cm ya, ditambahkan dengan lebarnya dari 11 cm ya, sudah kita buat tadi. Terus kita buat panjang dan lebarnya ya. Panjang dan lebarnya 5 cm, 5 cm ya. Sudah kita buat ini ukurannya, tapi tahapannya harus mulainya bukan ini, tapi dari sini ya. Jangan lupa harus tetap dari frontal, ditarik ke arah titik hilang atau titik renyah ya. Jangan cukur dulu, nanti akhirnya ada sesuatu yang miss ya. Jadi tetap awalnya tetap buatlah yang dari sudah kita temukan tingginya, ini frontal, tariknya ke titik hilang ya. Ya. Kalau kita teruskan tadi, benar atau salah? Karena kita harusnya kan dari atas kan ya. Jadi kalau dari bawah jelas salah. Oke, dari atas. Ini 5 cm, 5 cm. Terus kita turunkan dia. Ini, ya, jangan terjebak ya. Oke, ini awal yang salah, bukan begitu. Kalau kalian ambil dari begini, ini berarti kalian mengambil dari panjang sebenarnya. Padahal yang harus kita ambil adalah panjang secara perspektif atau lebar secara perspektif. Berarti kemana? Tarik dulu ke bawah, gitu ya. Jangan lupa tahapan ini ya. Tidak boleh dari panjang atau lebar sebenarnya langsung kalian tarik ya. Nanti akan tidak temukan titik pertemuan ini yang lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya menjadi lebar perspektif, panjang sebenarnya jadi panjang perspektif ya. Oke. Setelah ini baru kita turunkan. Jadi tahapan ketekunan, jadi tidak usah tergesa dalam pengerjaannya ya. Kalau kalian tergesa nanti akan ada yang miss ya. Oke, seperti ini. Kalau ketemu, kita tarik kemudian ya, kita tarik ke mana titik hilang. Semakin banyak garis, kalian harus juga semakin lebih teliti ya. Pertemuan-pertemuan ini juga harus kalian temukan ya. Oke, kita utarakan. Lalu bersihkan. Karena pergunakan spidol jadi seperti ini ya. Harus selalu mau untuk membersihkan agar tidak kotor gambar.
langsung dengan yang di bawahnya. Ya, putus-putus. Sisi sebelah kiri jadi untuk kubusnya. Sekarang kita buat yang sebelah kanan. Sama tahapannya, tetap tarik dulu dari tinggi yang sudah kita dapatkan 5 ini ke titik hilang, ya. Oke. Usahakan untuk mencari tempat untuk kalian menggambar itu, alas itu, meja itu yang rata ya, yang rata. Oke, setelah ketemu demikian, kita cari panjang dan lebar sebenarnya. Oke, kita temukan dengan garis yang di tengah. Ya. Oke. Hati-hati dengan titik-titik yang kadang-kadang tercipta bukan untuk pas ukuran panjang atau lebar, tapi ketika kita ngukur yang lain. Jadi kurang, kalau kita begini kan salah ya, kan enggak 5. Oke. Setelah ketemu begini, kita turunkan. Oke, kita dapatkan, kita turunkan sini, yang ini ke sini. Oke, terus kita dapatkan 2 garis 4 titik, kita tarik ke titik hilang. Ya. Oke, kita tebalkan. Oke. Ya. Oke. Saya tebalkan lagi dikit. Ya, selesai. Sudah terlihat kubus perspektif 2 titik hilang, 3 tampak, yaitu tampak
normal ice view, tampak bird ice view, dan tampak frog, cat, dan worm ice view. Jadi terlihat di sini normal ice view hanya tampak 2 bidang di sini, yang lain di belakang. Jadi banyak garis putus-putusnya. Kalau di bird ice view, kalian bisa lihat dan saksikan bahwa ini tampak bagian atasnya, ya, tiga bidang tampak, dan tambahannya adalah bagian atas karena secara burung itu melihat dari atas. Untuk cat ice, frog ice, dan worm ice view hampir sama dengan bird ice view, tapi ini yang dari bawah, ya. Jadi tampaknya ada 2 bidang tambah 1 bidang yang ada di bawah, ya. Demikian. Ini yang bisa saya sampaikan untuk perspektif 2 titik hilang kubus dengan panjang, lebar, dan tinggi 5 cm. Salam sehat, salam selalu, penuh dengan keceriaan, salam seni budaya. Terima kasih.